Panitia khusus atau Pansus DPRD Provinsi Bali terlibat adu mulut dengan Satuan Polisi Pamong Praja atau Satpol PP Provinsi Bali. Keduanya bersitenggang saat Pansus DPRD Bali meminta Satpol PP Bali menutup sementara perusahaan manufaktur milik warga negara asing yang diduga asal Rusia di Jalan Bypass Denpasar Selatan pada Rabu 17 September 2025. Inspeksi mendadak atau sidak yang dipimpin oleh Ketua Pansus Tata Ruang Aset dan Perizinan DPRD Provinsi Bali, Imade Suparte SHMH, awalnya berlangsung biasa saja. Tetapi tensi mulai naik setelah Satpol PP Provinsi Bali mencoba menghalangi kegiatan Pansus Tata Ruang Aset dan Perizinan dengan bertindak sebagai organisasi perangkat daerah atau OPD terkait yang mengeluarkan perizinan dengan membela pengusaha milik warga negara asing tersebut. Bahkan Satpol PP Provinsi Bali tidak bertindak sebagai OPD penegak perda atau perkada yang seharusnya tugas dari Satpol PP. Penutupan sementara tersebut karena dianggap tidak memiliki dokumen perizinan usaha yang lengkap. Selain itu, bangunan perusahaan tersebut juga diduga bangun di atas lahan konservasi seperti mangrove. Ia mengatakan, penutupan terhadap perusahaan manufaktur tersebut adalah bersifat sementara dan bagian dari sanksi administratif terhadap perusahaan yang tidak memiliki dokumen perizinan lengkap. Made Suparte menambahkan, daerah yang dulunya adalah penuh dengan mangrove sekarang beralih fungsi sebagai kawasan industri. Karena itu, Pansus DPRD Bali juga akan mengecek status kepemilikan tanah di kawasan tersebut. Menurutnya, banjir beberapa hari lalu sangat berdampak pada situasi kehidupan di Bali. Karena itu, DPRD Bali melalui Pansus Tata Ruang Aset dan Perizinan ingin melakukan evaluasi salah satunya di kawasan ini. Apa kira-kira penyebab dari kejadian tersebut yang sampai memakan korban jiwa? Sudah memahami regulasi, walaupun Ibu dan manajemen di sini bukan orang legal, tapi Ibu sudah memahami fungsi daripada tugas-tugas kita bersama-sama. Karena tugas-tugas kita baik itu pemerintah maupun pengguna ruang-ruang, salah satunya adalah para industri, para pengembang dan sebagainya itu, yaitu harus mengerti ruang dan kami mengevaluasi izinnya dan memberikan izin kalau ada yang kurang kan gitu ya. Nanti kita kasih izin, kalau ada yang kurang-kurang kita evaluasi. Berarti sudah ada kesepahaman daripada pengertian kita menggunakan ruang. Ibu sebagai pengguna ruang sekarang tidak bisa menunjukkan, ya, tidak bisa menunjukkan izin-izinnya. Oleh karena itu, pemerintah Provinsi Bali melalui penegak perda dan penegak regulasi Satpol PP menutup sementara, ya. Jadi menutup sementara, kita pasang pol PP lain. Kalau besok Ibu bisa bawa lagi semua dokumen itu kepada kami di pemerintahan, besok pun kami buka, ya. Nah, saya kira udah mau. Okay. Sementara itu dari pihak perusahaan, seorang staf bernama Elda Rizky menyampaikan Eko Ketre bergerak di bidang manufaktur bahan bangunan dan produk Eko Ketre didistribusikan ke beberapa kawasan di Bali. Soal kepemilikan perusahaan, Elda mengaku tidak mengetahui detailnya, namun membenarkan bahwa pemiliknya merupakan warga negara asing dan mengenai luas lahan yang digunakan, ia pun tidak bisa memastikan. Dari Denpasar, Bali, Mata Kompas TV mengabarkan.